Selamat pagi teman-teman, di sini saya perwakilan dari kelompok 10. Jadi baik, saya akan memperkenalkan nama saya Astuti Radekaka, NPM 22 1000 4328. Jadi baik, ini topik pembahasan kami, pengaruh neokapitalisme di Asia, khususnya di bidang ekonomi dan politik. Perkenalkan, nama saya Naomi Billy, NPM 222 100 043 Perkenalkan, nama saya Angelina Koletae, NPM 22 1000 4337. Perkenalkan, nama saya Adam Janusmana, NPM 222 1000 4346. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengaruh neokapitalisme di Asia, khususnya di bidang ekonomi dan politik. Neokapitalisme adalah suatu bentuk kapitalisme yang berkembang setelah periode krisis ekonomi pada tahun 1970-an. Istilah mengacu pada sistem ekonomi yang menekankan deregulasi, privatisasi, liberalisasi, perdagangan dan peran pasar yang lebih besar dalam mengatur kegiatan ekonomi. Neokapitalisme seringkali terkait dengan penerapan kebijakan neoliberal yang mendorong pembukaan pasar dan pengangguran intervensi pemerintahan dalam ekonomi. Saya mau membahas pengaruh neokapitalisme di bidang ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Neokapitalisme telah mendorong banyak negara Asia untuk melakukan liberalisasi ekonomi yang telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang pesat, dan beberapa negara seperti China, India, dan Vietnam. Yang kedua, peningkatan investasi asing. Neokapitalisme telah mendorong masuknya investasi asing ke Asia yang telah membantu meningkat kapasitas produk, transfer teknologi, dan menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga, privatisasi BUMN. Banyak negara yang telah melakukan privatisasi terhadap badan usaha memiliki negara BUMN sebagai bagian dari agenda neokapitalisme dengan tujuan meningkatkan efisien dan daya saing. Yang keempat, integrasi ekonomi global. Neokapitalisme yang mendorong integrasi ekonomi asing dengan pasar global yang telah meningkatkan ketergantungan pada perdagangan rantai pasona global. Oke baik, saya menjelaskan tentang pengaruh neokapitalisme di bidang politik. Yang pertama, demokrasi liberal. Neokapitalisme telah mendorong demokrasi liberal di beberapa negara Asia dengan mempromosikan nilai-nilai seperti kebebasan individu, hak properti, dan pemerintahan yang terbuka. Yang kedua, rezim otoriter. Di beberapa negara lain, neokapitalisme telah mendukung rezim otoriter yang menekankan pada stabilitas ekonomi dan pertumbuhan daripada demokrasi. Yang ketiga, ketegangan politik. Penerapan neokapitalisme telah menimbulkan ketegangan politik di beberapa negara Asia karena adanya resistensi terhadap reformasi ekonomi dan perubahan Asia yang cepat. Yang keempat, ketimpangan sosial. Neokapitalisme telah berkontribusi pada meningkatnya ketimpangan sosial di beberapa negara Asia dengan konsentrasi kekayaan di kalangan elit dan marginalisasi kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Secara keseluruhan, pengaruh neokapitalisme di Asia telah membawa dampak yang kompleks
dengan manfaat ekonomi yang signifikan, tetapi juga biaya sosial dan politik yang harus dipertimbangkan. Oke, baik. Saya akan menjelaskan krisis kapitalisme di Amerika. Munculnya dua reaksi aliran pemikiran. 1. Aliran pimpin oleh Presiden Amerika Franklin Delano Roosevelt dengan program kesejahteraan yang disebut sebagai TNI real yang mengutamakan keadilan sosial. 2. Aliran yang didukung oleh Hoover, mantan presiden 1929-1933 yang digantikan Roosevelt, mengkritik bahwa kebijakan TNI real tentang kesejahteraan yang lebih negara merupakan ancaman serius terhadap tradisi Amerika, yaitu kebebasan. Sekian dan terima kasih pemaparan materi kami dari kelompok 10.